semuanya, kembali lagi bersama dengan Fanny di sini dalam channel YouTube aku Make Your Books. Nah, teman-teman, ini merupakan video booktek pertama aku sejak aku bergabung dengan Booktuber Indonesia di tahun 2022 ini. Booktek itu apa? Booktek merupakan kita buat video yang nantinya kita akan tag beberapa teman dari Booktuber lainnya untuk membuat video dengan tema yang sama dan menjawab setiap pertanyaan dalam booktek ini. Nah, kali ini aku di-tag sama salah satu teman booktube aku yaitu Tika, dan dia juga membuat sebuah video booktek, Rainbow Booktek, dan ini dia videonya. Nah, kalian bisa juga nonton video Tika biar kalian tahu racun-racun apa yang dia sebarkan dalam bookteknya dan rekomendasi buku apa aja yang dia berikan. Linknya sudah aku taruh di kolom deskripsi. Nah, aku cerita sedikit, Rainbow Booktek yang Tika tag aku ini adalah di mana kita merekomendasikan buku-buku bacaan kita sesuai dengan moodnya gitu. Jadi, moodnya ini didasarkan juga pada warna pelangi, 7 warna pelangi. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, aku akan segera bahas video ini. Buku-buku apa yang bakal aku racunin ke kalian semua. Namun sebelumnya aku mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like, komen, dan juga share video ini supaya aku lebih semangat lagi untuk buat konten-konten yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua dan untuk semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Yang pertama yaitu warna merah. Adalah buku yang membuat kita marah-marah. Di sini aku punya 4 buku yang bikin aku marah-marah. Yang pertama adalah ini dia, bukunya Kim Eun Jong, My Boyfriend's Wedding Dress. Nah, kenapa aku sebel banget sama buku ini? Kenapa buku ini aku taruh di bagian buku warna merah? Karena tokoh-tokohnya itu banyak banget yang bikin aku sebel. Kayak tokoh utamanya dua-duanya tuh yang cewek sama yang cowok, si Han Se Kyung, dia tuh lemot, terus nggak tegas orangnya. Terus ada si Haeyoon, kalau ngomong selalu nyakitin. Pokoknya dialog-dialognya Haeyoon itu bikin aku sebel. Terus ada si Seji, adiknya si Sekyong. Nah, si Seji ini tuh apa sih orangnya kayak mata duitan banget deh, licik juga. Terus ada si Kang Ho, mantannya si Sekyong, yang bener-bener nyebelin banget dan lebay banget. Pokoknya buku ini bikin aku marah-marah. Terus buku selanjutnya yang bikin aku marah-marah adalah ini dia, bukunya Hirayet. Ini sebenarnya bukunya sih sendu ya, bisa aku masukin ke tag buku yang warna biru. Itu buku-buku yang bikin kita sedih, bikin kita patah hati. Tapi karena tokoh Dira di dalam buku ini membuat aku lebih banyak marahnya daripada sedihnya. Jadi buku ini aku masukin ke tag buku warna merah. Selanjutnya ada 4 nih soalnya guys. Nah, dia bukunya Akiyoshi Rikako Absolute Justice. Ini bener-bener bikin emosi. Dari semua buku Akiyoshi Rikako yang sudah aku baca, yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, buku ini yang bener-bener bikin naik darah dari awal hingga akhir. Kenapa? Karena tokoh Noriko, yaitu tokoh utama di buku ini, yang bener-bener gak punya perasaan. Lalu selanjutnya, yaitu buku Akiyoshi Rikako lagi, yang berjudul Silence. Aku nggak tahu ya, dari semua bukunya Akiyoshi Rikako, yang paling bener-bener bikin marah itu yang buku ini. Pokoknya dari semua buku yang pernah aku baca, ini buku yang paling bikin marah. Kenapa? Karena bukunya ini tuh alurnya lama banget, tapi endingnya kayak buru-buru gitu loh. Tiba-tiba ending gitu. Terus Akiyoshi Rikako kan terkenal sama plot twist-nya kan, yang seru banget. Makanya aku suka banget sama buku Akiyoshi Rikako. Tapi, yang tadinya plot twist-nya wow, ini bye. Karena bener-bener bye, gak ada plot twist-nya. Terus aku masih gak ngerti gitu, endingnya tuh kenapa sama handphone. Jadi, apaan sih handphonenya? Kalian udah baca, coba tolong bantu jelasin deh. Karena aku masih gak ngerti dan itu bikin aku marah. Udah. Marah terus. Buku selanjutnya yaitu buku berwarna orange, yaitu buku yang membuat kita semangat membacanya. Aku juga punya 4 di sini. Yang pertama, ini dia, bukunya Terelie, Tentang Kamu.
Yang bikin aku semangat sama buku ini karena kisahnya Sri Ningsih yang bener-bener memotivasi. Aku suka banget sama karakter dia, gimana dia berusaha untuk meraih mimpi. Ketika dia gagal, dia nggak patah semangat, dia terus mengejar mimpi sampai dia akhirnya berhasil. Pokoknya aku suka banget sama buku ini. Lalu buku selanjutnya yang bikin aku semangat adalah buku Heidi. Nah, aku suka banget sama latar tempat buku Heidi itu, yaitu di Pegunungan Alpen. Aku suka sama karakter Heidi yang ceria, terus ya anaknya baik hati banget dan juga penyayang, perhatian, dan baik buat temen-temennya dan juga hewan-hewan peliharaan kakeknya. Lalu aku juga suka sama kakeknya Heidi, walaupun banyak orang yang gak suka sama kakeknya Heidi karena ya mungkin mereka melihat kakeknya Heidi sebelah mata, tapi setelah kita lebih kenal kakek Heidi, pasti kita bakal suka juga sama si kakek Heidi ini. Pokoknya ini juga banyak pelajaran kehidupannya, aku suka banget, bener-bener vibes-nya bikin semangat. Selanjutnya, buku yang ketiga yang bikin aku semangat yaitu, mau jatuh, Secret Garden, The Secret Garden. Nah, ini tuh aku suka sama vibes-nya, ceritanya, dan juga pokoknya seru deh. Gimana ya, pokoknya bagus sih kalau menurut aku, ini benar-benar bikin aku semangat buat baca buku ini. Selanjutnya, buku yang keempat itu ini, Kill Me If You Can. Ini karya James Patterson sama Marshall Clark. Nah, ini tuh yang bikin aku semangat karena banyak adegan aksi-aksi yang menegangkan, yang bikin kita semangat buat nonton. Bukunya bener-bener page turner banget, dan ini salah satu buku yang aku rekomendasiin dan aku kasih bintang 5. Dan ini plot twist-nya super duper mantep. Kalian gak bakal nyangka kayak gitu. Selanjutnya buku berwarna kuning, yaitu buku yang membuat kita ingin membaca di bawah sinar matahari. Oh, panas dong. Yaitu bukunya, kalau aku ada 2. Pertama buku ini, Love and Gelato. Karena dia juga ambil latar di liburan musim panas. Terus kita bisa jalan-jalan di Itali, berpetualang sambil merasakan seger dan manisnya gelato bareng cowok ganteng. Terus selanjutnya buku yang kedua yaitu buku ini, Last Minute in Manhattan. Ini juga ada settingan di musim panas dan kita akan jalan-jalan di CA sambil kita menikmati pantai dan sinar matahari CA yang pokoknya. Dan 2 buku ini pun dua-duanya aku rekomendasiin buat kalian baca karena emang bagus banget. Tag warna selanjutnya yaitu warna hijau, merupakan buku yang membuat kita tenang. Aku punya 2 di sini. Yang pertama adalah ini, The Path Made Clear, karya Oprah Winfrey. Jadi buku ini tuh terdiri dari kisah-kisah kehidupan orang-orang, penulis-penulis di dalamnya. Terus juga ada kalimat-kalimat motivasi. Pokoknya buku ini tuh bagus banget dan baca tuh jadi adem. Karena kita juga mendapatkan banyak pelajaran kehidupan, dan selama aku baca buku ini aku jadi teringat akan tujuan hidup aku di dunia ini. Dan juga bagaimana aku kembali semangat untuk meraih impian-impian aku. Pokoknya ini salah satu buku yang aku juga rekomendasiin. Lalu buku selanjutnya, kalian pasti gak asing lagi sama buku ini, bukunya Hae Min Soo Nim, The Things You Can See Only When You Slow Down. Jadi buku ini tuh juga adem banget. Karena, oh ya, tadi di sini nih di buku ini, bentar ya, di buku ini tuh juga ada pemandangan-pemandangan yang cantik banget. Ini udah aku pakai plastik OPP, jadi males bukanya guys. Oke, ini bagus, kalian bisa lihat aja nanti di, kalian bisa lihat di Instagram aku udah pernah review buku ini, dan aku juga udah spill dalamnya tuh kayak gimana, oke? Nah, lanjut ya, tadi buku yang ini. Nah, buku ini tuh bener-bener adem banget, karena juga terdiri dari esai-esai dan kutipan-kutipan yang bagus-bagus banget, yang bikin kita adem. Pokoknya baca buku ini tuh kayak kita lagi dinasehatin, diingatkan tentang kehidupan ini. Pokoknya bagus, dan 2 buku ini juga aku rekomendasiin buat teman-teman baca. Tag warna yang selanjutnya yaitu warna biru, buku-buku yang membuatmu patah hati. Yang pertama adalah ini dia, buku Laut Bercerita. Ini mengisahkan tentang seorang aktivis yaitu laut yang berjuang di masa Orde Baru untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Cuman ini benar-benar kisahnya sedih banget, jadi kita bisa menyelami kehidupan pada masa itu untuk para aktivis, lalu kehilangannya diri mereka, terus jasad mereka yang entah tidak ditemukan di mana.
terus gimana perasaan keluarga mereka yang ditinggalkan. Pokoknya buku ini bener-bener bikin sedih banget, bikin mewek banget, banyak banget ngandung bawangnya, terutama kalau menurut aku ya, di bagian partnya Asmara Jati gitu. Asmara Jati itu adiknya si Laut. Nah, selanjutnya buku yang bikin patah hati adalah, ini dia, buku tentang kamu. Tadi kan aku masukin buku ini ke buku yang bikin semangat di warna orange. Tapi buku ini pun juga masuk ke tag warna biru, buku yang bikin kita patah hati. Karena kisah hidupnya Sri Ningsih ini, walaupun dia memotivasi kita untuk terus meraih mimpi, untuk gak gampang menyerah, tapi kehidupannya Sri Ningsih tuh benar-benar menyedihkan banget. Dan aku juga banyak sedihnya, banyak sedihnya selama baca buku ini. Pokoknya ini bagus, ini aku rekomen. Nih, bintangnya 5. Terus selanjutnya adalah bukunya Five Feet Apart. Ini udah ada filmnya juga. Dan ini tuh ceritanya benar-benar sedih. Ini kisah romance. Jadi dimana si pemeran utama pria dan wanitanya ini saling jatuh cinta, tapi mereka merupakan penderita dari penyakit CA, cystic fibrosis. Apa sih guys? Aku lupa deh. Ya di belakangnya nggak ada lagi. Pokoknya mereka itu nggak bisa berdekatan, saling berdekatan. Mereka harus menjaga jarak gitu. Jadi kisah mereka sedih banget sih sebenarnya. Lalu selanjutnya yang terakhir yang bikin aku sedih, buku Patah Hati. Ini dia bukunya Toto-chan. Ini aku sedih banget karena di sini Toto-chan menceritakan pertemuan Toto-chan dengan anak-anak di dunia gitu. Jadi kesusahan mereka, kesedihan mereka, pokoknya baca buku ini tuh benar-benar sedih banget deh. Dan ya udah 4 aja yang bikin sedih. Ini masih banyak lagi sih, cuman daripada ntar kebanyakan 4 aja dulu. Lanjut buku warna indigo tagnya, yaitu buku yang membuat kita merenung. Kalau menurut aku semua bukunya Mitch Albom itu bikin aku merenung karena emang bagus banget juga sih dan banyak pelajaran kehidupannya juga. Tapi dari semua buku yang Mitch Albom, aku akan rekomendasiin 3 yang paling bagus menurut aku. Yang pertama yang paling bagus adalah Tuesday with Morrie. Ini bener-bener bagus banget, rekomen banget. Karena kita juga bakal belajar banyak dari kisahnya Morrie, yaitu dosennya si Mitch Albom waktu itu. Lalu yang selanjutnya adalah buku Five People You Meet in Heaven atau Meniti Biang Lala kalau judul bahasa Indonesianya. Ini juga bagus banget. Jadi ini mengisahkan tentang kehidupan si Eddie, yaitu tokoh utamanya. Setelah dia meninggal, dia bertemu dengan 5 orang yang akhirnya menjawab setiap pertanyaan di kehidupan dia. Lalu selanjutnya adalah ini dia. Ini sebenarnya kayak lanjutan dari buku Meniti Biang Lala. Nih, cuman bisa dibaca secara terpisah gitu. Spin off mungkin ya kalau kita bilang. Nah, ini juga sama, kita juga akan bertemu, bukan kita sih maksudnya, si tokohnya ini yaitu si siapa ya? Aku udah lupa lagi nih namanya. Sabar guys. Mari kita mencari tahu siapa namanya. Ani. Si Ani ini bertemu dengan 5 orang di kehidupannya. 5 orang setelah dia meninggal di surga dan menjawab setiap pertemuannya. Cuman endingnya berbeda antara buku ini, si Eddie dan juga si ini, endingnya berbeda tapi dua-duanya bagus. Sama-sama punya banyak pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil. Terakhir, tag warna violet, yaitu buku yang membuat kita tidak nyaman. Kalau aku ada 2 sebenarnya. Yang pertama yaitu buku ini Hujan dan Teduh dan juga On Earth We Are Bravely Gorgeous. Oh nggak salah itu judulnya. Iya deh. Dua-duanya itu punya tema yang sama sebenarnya. Dan aku kurang suka sama temanya. Jadi kalau kalian penasaran silahkan kalian baca aja. Tapi buat aku itu temanya buat aku nggak nyaman. Jadi aku masukin ke tag buku warna violet. Nah oke teman-teman, itu semua tadi jawaban aku untuk Rainbow Book Tag kali ini. Dan kali ini aku juga akan nge-tag teman booktube aku yaitu Kiki dan juga Stepi. Ini dia channel mereka. Kalian bisa kunjungi channel mereka. Aku udah taruh
linknya di kolom deskripsi aku. Biar kalian bisa lihat racun-racun apa yang mereka sebarkan, rekomendasi buku apa yang mereka sebarkan, apakah mereka sudah buat atau belum. Pokoknya kalian cek aja nanti di situ, dan juga video-video mereka yang menarik lainnya kalian juga bisa nonton. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini, yang sudah mendukung aku. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye!